Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang ada di sini semuanya kondisinya sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga diberi kesehatan oleh Allah. Dan orang tua kita diberi kesehatan juga lahir dan batin dan rezekinya diluaskan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita sedang ada di materi bab ini. Apa ini? Dekat dengan Allah melalui nama-namanya yang indah. Jadi kita akan mengulik atau membahas tentang Asmaul Husna ya. Di kelas SMP kayaknya sudah ada ya Asmaul Husna dulu ya. Sudah, Pak. Ya, sudah ada ya. Sudah, Pak. Oke. Semoga masih ingat aja ya. Karena pembelajaran PAI itu sebenarnya berkelanjutan. Jadi dari SMP ada beberapa nama Allah yang diajarkan, di SMA dilanjutkan. Jadi diharapkan dari bab ini perintahnya itu siswa itu dapat memahami makna. Nah, memahami makna Asmaul Husna. Yang akan dipelajari pada semester ini adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Lalu tujuan yang kedua, diharapkan siswa itu mampu menunjukkan sikap. Nah, sikap dari masing-masing Asmaul Husna tersebut. Jadi selain makna juga harus dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Soalnya apa? Kita sama Tuhan ini tergantung makomnya. Semakin dekat sama Allah, semakin kita kenal dengan nama-namanya yang indah tersebut. Jadi salah satu cara untuk mendekat kepada Allah adalah dengan jalur menghafal atau memaknai Asmaul Husna di kehidupan kita sehari-hari. Kalau di kelas kemarin kita selalu bersolawat kepada Nabi, itu juga termasuk jalan ya. Termasuk juga jalan untuk dekat sama Allah. Karena tanpa Rasulullah kita nggak bakal kenal Allah. Tanpa Rasulullah kita nggak bakal kenal nama-namanya yang indah. Nah, maka daripada itu kita langsung ke pengertian Asmaul Husna. Nah, Maulana Rifki, coba bacakan ini pengertiannya nih. Asmaul Husna. Nah, pengertiannya apa tuh? Pengertian Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yakni al-asma dan al-husna. Al-asma merupakan jamak dari al-ismu yang berarti nama-nama, sedangkan al-husna merupakan isim fadul dari hasanun yang berarti paling indah atau baik. Asmaul Husna menurut istilah adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan kepada kita sebagai bukti keagungan dan kemuliaan. Ya. Nah, terima kasih Maulana. Jadi intinya Pak. Asmaul Husna itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Semakin kita dekat sama orang, kita bakal tahu nama-nama panggilannya. Misalnya Zidan Fadilah, di rumah dipanggil apa Zidan? Zidan, Mbak. Zidan. Ada nama lain nggak? Ada nama lain nggak? Selain Zidan. Ada, Pak. Ada Zidan aja. Zidan Fadilah. Zidan Fadilah, oke. Iya. Najma nih. Najma ya?
Kalau di rumah dipanggil apa Najma? Dipanggil Najma. Oh, ada lagi panggilan khusus dari teman-temannya? Di Galo Kitang. Nah, jadi semakin dekat kita sama seseorang, semakin banyak nama panggilan yang kita sematkan kepada orang tersebut. Jadi kalau Allah itu umum, tetapi kalau kita menyebut asma-asmanya, berarti kita dekat sama Allah tersebut. Kayak saya misalnya, nama di sekolah sama di kampung di sini saya beda ini. Nama di sekolah kan Etmu Ilpizar nih. Tetapi di kampung sini panggilan sayangnya masyarakat itu bukan Etmu, tapi Upi. Nah, beda lagi ketika di Surabaya, panggilan kesayangan masyarakat sana kepada saya namanya Abdan. Nah, beda-beda. Jadi Allah pun begitu. Allah tuh umum, Asmaul Husna tuh khusus. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa kenal dengan Allah itu melalui nama-nama tersebut. Nah, nih bahkan di hadisnya ada nih, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Nah, mi'atan illa wahidatin. Man ahsaha dakhalal jannah. Innahu witsrun yuhibbul witsr. Tolong bacakan Muhammad Adi Pratama artinya nih. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang mampu menghafal dan menjaganya pasti akan masuk surga. Nah, jadi sudah jaminan kalau Rasulullah sudah ngomong, itu pasti terjadi. Misalnya Zidan Fadilah hafal Asmaul Husna, insya Allah pasti sudah dijamin masuk surga. Apalagi mempraktekkan makna Asmaul Husna itu di kehidupan sehari-hari. Pasti sudah, karena Rasulullah itu tidak mungkin berdusta. Karena salah satu sifat Rasulullah apa? Sidik. Nah, terpercaya. Jadi kalau sudah disebutkan begini, pasti sudah. Makanya kalau bisa dihafalin. Waktu saya di Madrasah Aliyah Negeri Samarinda, setiap mau sholat zuhur itu pasti Asmaul Husna dulu tuh. Yang tadi, nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul. Nah, itu dihafali. Di samping juga jangan sampai kalah dengan hafalan lagu barat atau Korea. Nah, Asmaul Husna juga dihafalin. Biar apa? Seperti sabda ini, supaya kita masuk surga berataan. Nah, keutamaan lain nih dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzi nayulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, siapa lagi nih? Coba Hafi dibaca artinya. Muhammad Hafi. Kecilnya artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Quran surah Al-A'raf ayat 160. Terima kasih. Jadi maksud dari ayat ini adalah kita itu sebagai umat muslim jangan hanya berdoa ya Allah saja. Ya. Tetapi pakai nama-namanya tuh yang 99 misalnya nih. Misalnya kita mau jadi orang tuh sayang sama kita. Banyaki rancaki baca apa Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim, biar apa? Hati kita nih terbuka, biar sayang sama orang tuh. Apalagi yang punya potensi sifat pemarah. Nah, baca tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, didawamkan, diistiqomahkan, insya Allah hatinya nanti bakal dibuat Allah tuh ada kasih sayang sama pengasih itu. Ini khusus orang yang tekanan darah tinggi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di jalan lagi naik motor Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau misalnya di Nata misalnya jadi bupati, bacanya Al-Malik Al-Malik Al-Malik.
Karena kerajaan kan raja, biar jadi raja yang adil. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Nah, itu. Jadi itu bukan hanya nama biasa, itu sesuatu yang luar biasa, harus dipakai. Itu harta karunia umat Islam tuh, Asmaul Husna itu. Wajib dipakai. Nah, pada kali ini kita akan belajar dulu 3 Asmaul Husna ya. Kita cicil. Nah, yang pertama adalah nih, Al-Karim atau Maha Mulia. Nah, landasan Al-Qur'annya dicatat ya, surah Al-Infitor, surah ke-82 ayat 6. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, Siti Hana, dengar suara saya? Coba dibacakan artinya dong, Siti Hana. Gak dengar ya? Oke, coba si Sarip, baca artinya Rip. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Nah, katanya Abul Qasim Al-Junaid, ada 4 hal yang bisa mengangkat. Ini dapat ini ya, kurang 4-nya nih, dapat nih. Yang dapat mengangkat seseorang kepada derajat yang tertinggi. Derajat tertinggi. Walaupun amal dan ibadahnya itu sedikit. Nah, yang pertama apa? Katanya Abul Qasim nih. Yang pertama penyantun. Orang yang penyantun tuh pasti wibawanya ada tuh. Orang pasti katuju sama orang penyantun. Nah, yang kedua rendah hati. Walaupun punya berbagai macam prestasi, dia tetap rendah hati. Tidak sombong. Malah mengajarkan prestasinya tuh kepada orang lain. Nah, yang ketiga apa? Pemurah. Orangnya dermawan. Orangnya kada bisa melihat orang tuh susah. Pasti dibantu sama si Din melalui harta atau pikiran. Dermawan nih, pemurah nih. Dan yang terakhir, budi pekerti yang baik. Nah, akhlak ini sehari-hari. Jadi contohnya akhlak ini apa? Ketika ketemu seseorang, muka jangan merangut. Nah, jangan merangut, tapi senyum. Karena senyum adalah ibadah. Tuh. Nah, cerita Al-Karim ini ada di dalam buku A'agim. Jadi saya merekomendasikan kalau ada yang punya biaya, nih beli bukunya nih, banyak dibaca. Nah, bagus bukunya ini ada 3 jilid. Katanya di dalam buku ini apa nih? Ceritanya tuh. Ada seorang Majusi yang ingin diundang makan malam oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil. Sebelum menerima, beliau mengajukan syarat. Jadi ini masa Nabi Ibrahim ternyata. Jika kamu tunduk kepada Allah, aku mau mengundangmu sebagai tamuku. Nah, katanya Nabi Ibrahim tuh. Karena tidak setuju dengan syarat itu, orang itu pun pergi. Tidak lama kemudian Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau tidak mau memberi makan orang ini sampai dia meninggalkan agamanya. Aku aja telah memberinya makan selama puluhan tahun meski dia tidak beriman. Andaikan kamu memberinya makanan malam ini dan tidak menyerangnya, apakah kamu akan rugi?" Nah, setelah turun wahyu itu Nabi Ibrahim mencari si Majusi tadi dan mengundangnya makan malam. Orang itu kemudian menanyakan mengapa Ibrahim berubah pikiran. Beliau pun menceritakan apa yang terjadi. Dengan penuh takjub, orang Majusi tadi berkata, "Jika Tuhanmu begitu dermawan kepadaku, terimalah aku ke dalam agamamu." Jadi Allah itu baiknya luar biasa. Baikkah? Baik dari orang beriman kah atau dari orang kafir? Orang kafir meskipun kafir dikasihnya rezeki tetap tuh, kada di stop. Itu saking dermawannya Allah tuh. Nah, sekarang Farel, bacakan sampai sini Rel. Silakan Rel. Asmaul Husna Al-Karim memiliki banyak di antaranya Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengampun, dan Allah Zat yang memiliki banyak kebaikan. Pemberian Allah kepada hambanya tidak pernah berhenti. Oke, sebelahnya Farel baca lanjutannya.
Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah sifat memaafkan walau dia memiliki kekuasaan untuk membalas. Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, apabila memberi melampaui batas harapan pengharapnya, dan tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Dia yang tidak rela apabila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Dia yang tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Tuh. Hebatnya Allah tuh begitu tuh. Walaupun kita banyak maksiat, sebelum napas terakhir di tenggorokan masih diampuni dosa kita tuh. Kalau kita bertobat, itu hebatnya Allah itu. Jadi nggak ada cinta yang secinta-cintanya Allah itu kepada manusia dan makhluknya itu. Luar biasa. Nah, Asep, baca Asep, cara mengamalkannya Asep. Suaranya mana Asep? Wah, hilang. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Karim 1. Meyakini bahwa Allah pemberi terbaik. Karena Allah tidak akan pernah memutuskan harapan hambanya yang serius mendekat dan mohon kepadanya. 2. Menjadi orang dermawan. 3. Tiada hari tanpa bersedekah. 4. Dan mohon 4. Banyaklah membaca kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh di sepanjang zaman. Dengan banyak membaca, kita akan termotivasi untuk bisa mengikuti jejak keteladanan mereka. Oke, terima kasih Asep. Jadi kita yang pertama itu harus meyakini bahwa Allah itulah yang pemberi terbaik segala keputusan. Baik menurut kita itu sedih, menurut kita itu kenapa ini bahasanya itu. Tapi menurut Allah tuh pasti terbaik sudah. Kayak COVID ini. Mungkin dari sudut manusia kayaknya banyak mudaratnya atau banyak kekurangannya. Tapi berapa banyak orang yang termotivasi gara-gara COVID ini bisa main ini. Bisa membuat pembelajaran seperti Zoom ini. Ibaratnya lebih kreatif lagi. Banyak. Makanya di kata guru Kapuh itu apa? Menurut kita itu ada kekurangan, sebenarnya di situ juga ada kelebihan. Nah, jadi tugasnya kita adalah melihat kebaikan tersebut. Jangan fokus kekurangannya atau kesedihannya tersebut. Misalnya, ini kan Suryadi nih habis keterima paskib katanya kabupatennya. Alhamdulillah. Nah, misalnya Suryadi nih, lain cerita dia nggak lulus. Misalnya nggak lulus di paskib, itu pasti ada hikmahnya tuh. Mungkin suatu saat gara-gara dia kada lulus itu paskib tuh, dia termotivasi olahraga lebih rajin lagi. Akhirnya apa? Nggak disangka-sangka suatu saat bisa aja jadi TNI. Bahkan lebih sukses daripada yang lulus. Tapi tergantung lagi itu ya, tergantung lagi motivasinya. Tapi selamat buat yang lulus ini Paskibraka ya. Dan prestasi-prestasi lainnya. Nah, jadi yakini bahwa Allah itu pemberi terbaik. Caranya apa? Kenal dengan sifatnya. Nah, nama-namanya tuh kenal. Cara awal tuh ya. Untuk ma'rifatullah atau kenal sama Allah itu kenal nama-namanya. Nah, oke, selanjutnya adalah Al-Wakil, Maha Pemelihara. Landasan Al-Qur'annya surah Al-Imran, surah ketiga ayat 173. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Minta tolong Nur Aisyah, bacakan artinya Nur Aisyah.
yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Nah, ini rasanya ayat ini turun ketika perang Badar. Ketika itu jumlah umat muslim itu cuma 313. Jumlah orang Quraisy itu 1000 lebih. Jadi beberapa sahabat itu takut. Tetapi akhirnya turunlah ayat ini. Bahwa apa? Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Menurut logika, perang Badar itu umat muslim pasti kalah karena sedikit. Tetapi karena mereka menggantungkan usahanya kepada Allah, setelah usaha yang maksimal nih, baru dia tawakal kepada Allah. Akhirnya apa? Tanpa disangka-sangka bisa tuh menang tuh, luar biasa tuh. Makanya Allah lah, jadikan Allah itu sebagai wakil kita, orang yang dicurhati pertama atau masalah kita atau kesedihan kita tuh jangan langsung ke teman. Nah, awal-awal itu Allah dulu. Nah, awal-awal itu cerita kepada Allah, belajar itu dilatih. Kalau kada dilatih kada bisa. Nah, Linda Barokah, baca nih bawahnya nih. Wahai anakku, dunia itu bagaikan lautan yang dalam. Telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Kalau engkau sanggup, dijadikanlah keimananmu kepada Allah sebagai bahteramu. Hendaklah muatannya adalah amal kepada Allah, dan layarnya adalah tawakal kepadanya. Semoga engkau dapat berlayar dengan selamat. Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim ini termasuk di dalam surah Al-Quran ya. Seorang wali Allah, Luqman Al-Hakim ini mengatakan tuh. Jadi intinya tuh apa? Jadikan dunia tuh cuma di tangan aja, jangan sampai dibawa ke hati. Ini misalnya ada yang suka sama orang ini, jadikan sukamu itu cuma ada di luar hatimu, jangan sampai masuk ke hatimu dulu. Soalnya kalau sudah sampai ke hatimu, nah itu bahaya tuh. Apapun bisa dilakukan. Padahal masih SMA ya. Tapi pikirannya sudah dewasa banget. Nah, jadi taruhlah duniamu itu di luar hatimu. Dan taruhlah Allah dan Rasulnya di hatimu. Insya Allah, katanya Luqman ya Pak, engkau dapat berlayar dengan selamat. Nah, cerita Asmaul Husna nih, yang Al-Wakil ada di halaman 162. Nah, apa katanya nih? Ini tentang Nabi Ibrahim lagi, yang Al-Karim tadi tentang Nabi Ibrahim. Ini yang kedua Ibrahim lagi nih. Didengarkan ya. Nah, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang teramat cinta kepada Tuhannya. Saking cintanya beliau rela mengorbankan anak kesayangannya yaitu Ismail untuk mentaati perintahnya Allah. Saking percayanya kepada Allah, Nabi Ibrahim tuh tidak mau ditolong oleh malaikat Jibril saat dia akan dibakar Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, datanglah Jibril menawarkan bantuan. Apa yang dikatakannya? Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku hanya membutuhkan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim, di cerita lain nih, bersama istri dan anaknya masih bayi, rela meninggalkan tanah kelahirannya menuju gurun lembah Bakkah atau Mekah yang panas demi menaati perintah Allah. Padahal Mekah itu dulu nggak seperti sekarang, gersang. Mungkin kayak apa ya, padang pasir yang kosong. Kadang mungkin orang bisa hidup di situ, tapi karena perintah Allah Nabi Ibrahim ke sana, disuruh bawa istri sama anaknya. Nah, ketika Allah mewahyukan kepadanya untuk meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di tengah perjalanan, dengan tanpa bekal, Nabi Ibrahim tetap berada dalam ketaatan. Walaupun secara manusiawi, apa yang diperintahkan Allah teramat berat untuk dilakukan. Saat meninggalkan istri dan bayinya di lembah Bekah atau Makkah yang gersang dan tidak berpenghuni, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman dekat rumahmu ini yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi kekuatan doa itu luar biasa teman-teman ya. Kekuatan doa. Padahal waktu itu Mekah itu luar biasa kosongnya. Tapi berkahnya doa. Satu buah doa itu biar apa? Biar diberkahi Mekah. Akhirnya sampai sekarang luar biasa. Makanya
jangan main-main sama doa. Nah, jangan main-main sama doa. Doa yang kita ucapkan sekarang itu bakal terjadi. Insya Allah. Tinggal waktunya tadi, waktunya lagi nanti, waktunya tepat atau kada. Nah, itu tergantung Allah. Tapi pasti lambat atau cepat pasti akan terjadi. Oke. Mahali, silakan dibaca. Sampai sini Mahali. Silakan. Dari suaranya ya? Masih yang tadi kak Pak? Lain. Nih. Pak lupa ada. Asmaul Husna Al-Wakil artinya Allah Maha Penolong atau Pemelihara. Hanya Allah zat yang mampu menolong dan menanggung semua makhluknya. Siapapun yang sudah mengenal Allah dengan sepenuh pengenalan seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya, niscaya dia akan menyerahkan segala urusan kepadanya, sebab dialah wakil terbaik yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang mewakilkan urusan kepadanya. Nah, kok apa ya? Pak, ganti lagi Pak. Al-Mu'min. Anjir. Al-Wakil. Oh, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Wakil bertawakal kepada Allah dengan 3 tahapan. 1. Kita belajar tentang Asmaul Husna dengan belajar mengenai nama-namanya agar semakin kenal Allah. 2. Menyempurnakan ikhtiar usaha sebagaimana hadis Nabi. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Pada pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar dan pada sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. 3. Memantapkan di dalam hati bahwa tiada yang kuasa menolong kita kecuali Allah setelah maksimal dalam ikhtiar dan berusaha untuk tidak bergantung kepada siapapun karena siapapun itu hanyalah perantara. Jadi intinya Allah itu selalu memelihara kita, itu intinya dari Al-Wakil ini. Nah, Al-Mu'min. Coba nanti ya. Al-Mu'min ini Maha Pemberi keamanan dan Maha terpercaya. Landasan Al-Qur'annya surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, ini ketika Nabi sama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Hira. Pada saat itu Gua Sur. Pada saat itu lagi dikejar sama kafir musyrikin dah. Katanya Nabi, janganlah kamu berduka, sesungguhnya Allah berserta kita. Nah, jagalah iman dan perbuatanmu sebagai orang yang beriman, itulah manifestasi al-mu'min. Nah, jadilah orang yang dapat melindungi orang lain, jadilah orang yang tidak menolak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta perlindungan darimu. Niscaya engkau akan merasakan al-mu'min yang maha melindungi. Nah, jadi selalu Allah, Allah, dan Allah. Apapun itu. Nah, ini nanti aja ceritanya ya. Soalnya ini tinggal 7 menit lagi nih di sini nih. Kita diburu waktu. Oke. Siapa yang mau baca nih? Rewasya, baca Rewasya. Sampai sini. Al-Mu'min berasal dari akar kata amina, mengandung arti pembenaran dan ketenangan hati. Dari pengertian tersebut, Al-Mu'min dimaknai sebagai yang terpercaya, yang memberi rasa aman, dan yang membenarkan. Para ulama sendiri lebih memberikan perhatian kepada 2 makna terakhir. Dengan demikian, Al-Mu'min adalah sumber keamanan dan sumber keyakinan. Allah Ta'ala menganugerahkan potensi takut ke dalam dada manusia, bermacam-macam ketakutan, namun dengan kasih sayangnya, Allah tidak membiarkan manusia berada dalam ketakutan tersebut. Dia menukar rasa takut itu dengan rasa aman, dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Awangku nih Mas, dibaca caranya mengamalkan. Tata cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Mu'min adalah 1. Dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan idola di kehidupan sehari-hari.
Hal ini sangat wajar karena beliau orang yang paling jujur, paling terpercaya, paling mampu memberikan rasa aman, kedamaian, dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. 2. Jangan pernah berbohong dalam hal apapun, sekecil dan sesederhana apapun, walau terhadap anak kecil atau dalam senda gurau. 3. Menjaga lisan dengan menyampaikan informasi seakurat mungkin, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak menambah-nambah atau mengurangi informasi. 4. Pandai menjaga amanat dengan tidak membocorkan rahasia atau amanat, terlebih membeberkan aib orang lain. 5. Tepati janji, jangan pernah mengingkari janji, dan jangan mudah mengobrol janji. Nah, intinya jangan mudah berjanji kalau kada bisa ditepati. Nah, itulah. Ini langsung ke penguatan. Tugasnya inilah. Mungkin dipoto aja nih. Dipoto aja nih ya. Soalnya tinggal 4 menit lagi nih. 1. Apakah kamu pernah mengamalkan pada kehidupan sehari-hari dari salah satu Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Jika ada, ceritakan. Ya. Jadi yang pertama tadi Al-Karim. Yang kedua tadi Al-Wakil. Yang ketiga tadi apa? Ayo, Al-Mu'min. Nah, dari 3 itu adalah dulu pernah dilakukan. Kalau ada, ceritakan kejadiannya apa. Yang kedua, sebutkan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini beserta artinya. Nah, yang ketiga, dalam 2 minggu ke depan, program amalan apa yang dapat kamu lakukan agar bisa meneladani sifat Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Minimal 2 amalan, terserah. Dari 3 tadi, yang pengen kamu programkan dalam diri. Karena itu perlu latihan. Perlulah latihan. Soalnya ilmu tuh kalau nggak dilatih, kada terjalani. Nah, itulah. Hasil catatan dan jawaban penguatan kali ini dibuat dalam gambar mind map. Nah, kalau bingung nanti cari aja di internet tuh mind map-nya apa. Yang indah dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti ada anunya nih. Ada apa? Webnya. Terakhir dikumpul 27 Februari 2022. Nah, terima kasih banyak kerjasamanya. Semoga paparan singkat ini membuahkan kita menjadi umatnya Rasulullah yang paling dicintainya. Dan suatu saat kita bisa bertemu beliau di surga ya. Amin ya semuanya. Dan orang tua kita selalu diberi kesehatan, keluasan rezeki, dan kita tergolong orang yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Langsung dikerjakan. Nggak, belum ada yang bertanya ya. Kalau bertanya nanti di grup kelas aja. Soalnya Google Zoom ini terbatas banget nih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.